para romo, para suster, ibu, bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Selamat pagi dan berkah dalam. Homili pada hari ini saya beri judul Mempunyai Hati yang Peduli. Mempunyai hati yang peduli. Mempunyai hati yang peduli nampak dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Abraham yang peduli dengan tiga malaikat sebetulnya yang diutus oleh Allah untuk menuju ke Sodom. Abraham mengajak tiga malaikat itu untuk singgah di rumahnya. Tidak hanya itu, wujud kepedulian Abraham jelas. Ia menjauh ketiga tamunya itu dengan pesta sampai ia menyembelih seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya untuk dihidangkan. Bentuk kepedulian. Demikian juga dengan bacaan kedua surat 1 Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus dipanggil sebagai wujud kepeduliannya. Ia terus bertanggung jawab untuk mewartakan rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, mewartakan soal misteri Kristus, mewartakan kabar gembira penebusan kepada jemaat di Kolose. Demikian juga hati yang peduli itu nampak dalam diri Marta dan Maria serta dalam diri Yesus sendiri. Bagaimana ketika Yesus bersama murid-muridnya datang ke rumah Marta, Marta sibuk mempersiapkan macam-macam suguhan untuk Yesus dan murid-muridnya. Maria juga peduli dengan kehadiran Tuhan ini untuk bersimpuh dan mendengarkan apa yang diajarkannya. Maka saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari, para suster untuk mengembangkan yang namanya semangat peduli ini di dalam kehidupan kita sebagai persekutuan orang-orang beriman di paroki Prenggolayan ini. Kepedulian dan kepedulian itu saya rasa sungguh bisa kita rasakan bahwa umat tentu bersama dengan para romo, dewan pastoral paroki, panitia pembangunan ini telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Tanpa ada kepedulian, saya rasa pembangunan gedung gereja ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah terwujud. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Aryawan yang sudah 9 tahun diutus oleh Bapak Uskup untuk menjadi pelayan gembala di paroki Prenggolayan ini, dan diharapkan semangat Santo Paulus pelindung gereja ini sungguh-sungguh dihidupi oleh Romo Aryawan untuk terus mewartakan rahasia yang tersembunyi, mewartakan kabar gembira Tuhan kepada umat di tempat ini, yang kadangkala kepedulian yang coba untuk terus dibangun
bukan perkara yang gampang. Tidak semua umat lalu bisa menerima. Kadangkala ada dinamika-dinamika yang seringkali bisa jadi sedikit mengganggu dalam penggembalaan di tempat ini. Namun saya yakin selama 9 tahun di tempat ini tidak akan pernah goyah dengan dinamika-dinamika yang ada di tempat ini, terus berjalan bersama dengan seluruh umat, berjalan bersama dengan panitia, berjalan bersama dengan Dewan Pastoral Paroki di tempat ini. Romo Aryawan sebagai teman jalan yang sejalan, karena seringkali ada teman jalan yang tidak sejalan, teman jalan yang ngeripungi, teman jalan yang jegali, seringkali ada. Tetapi nampaknya ditopang oleh Dewan Pastoral Paroki, ditopang oleh panitia, teman jalan yang sejalan akhirnya bisa membangun gereja ini. Nampaknya Romo Aryawan sudah membuat refleksi dan memberikan PR baru kepada Romo Triyanto yang akan menggantikannya. Nanti diajak untuk membangun gedung pastoral ya, Romo, ya, gedung pastoral. Sudah artinya begini, siap saya untuk melaksanakannya. Ya, mungkin bisa jadi nanti sama dengan Romo Aryawan 9 tahun. Yo, sopo ngerti. Kepedulian itu kan nampak jelas juga didukung oleh beberapa umat dari Partai Perumasan, bahkan Romo Ismayudi yang nanti akan menggantikan tahta Romo Triyanto pun ikut hadir di sini. Nanti kan Romo Parokinya Romo Ismayudi, Dewan Pastoral Paroki bersama para suster ikut mendukung. Ini adalah wujud kepedulian. Setiap kali bisa sambut Romo Paroki selalu mengingatkan saya sebuah peristiwa bisa sambut yang sama 7 tahun yang lalu, ketika Romo yang akan berpisah meninggalkan paroki menyanyikan lagu-lagu sendu, sayonara, sayonara. Umatnya menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu itu menangis bahagia atau menangis, saya tidak tahu. Lalu saya minta kepada umat yang hadir, apakah ada yang ingin menanggapi dari nyanyian yang disampaikan oleh Romo ini? Mereka tidak ada yang menanggapinya, dan saya menawarkan diri, apakah boleh saya wakili? Mereka mengatakan boleh. Maka pada saat itu saya langsung nyanyi, gembala pergilah, atau wis putus kaprihatinan, haleluya. Ini ada tunjuk ya. Kalau 9 tahun depan ini berarti merasakan Romo Aryawan. Romo Aryawan kan teman angkatan saya. Itu nasib itu aja. Ini mari kita bangun kehadiran Romo baru, Romo Triyanto di tempat ini. Diharapkan umat sungguh-sungguh juga peduli. Tanggal 17 ya, 17 sudah ada timbang terima di paroki ini. Seluruhnya diterima dengan bulan pelonjong, diterima apa adanya karena hasilnya baik, diterima. Ini saya rasa wujud dari apa? Dari kepedulian Dewan Pastoral Paroki bersama dengan romonya untuk terus ikut ambil bagian menghadirkan kerajaan Allah di Paroki Santo Paulus Renggolayan ini. Saya titip Romo Triyanto untuk diopen. Semoga
JK tahu? Jangan kentang. Jangan kentang ya kemasannya. Jangan kentang yang selalu dirindukan. Ya kadang-kadang dikirimi. Semoga umat sungguh-sungguh peduli dengan Romo Triyanto yang nanti juga ada temannya Romo Toto di tempat ini. Dan saya yakin kepedulian umat di para wilayah yang sudah nyata terwujud akan terus bertumbuh dan berkembang. Romo Triyanto nanti bobotnya akan naik. Siap kita menunggu Idul Kurban. Akan naik. Romo Triyanto tidak hanya bertugas diutus sebagai Romo Paroki di tempat ini, tetapi juga ada kesibukan yang lain. Tadi saya sudah nawarkan saya jangan dimasukkan dalam komisi katanya. Tetapi Romo Triyanto diminta oleh Bapak Uskup untuk menjadi sekretaris Yayasan Dinamika Edukasi Dasar DED. Ada TK, ada SD, ada SMP Mangunan. Beliau diminta untuk menjadi sekretaris. Di tengah-tengah pengembalaan tempat ini ada sampiran-sampiran yang juga mesti harus dijalankan. Semoga dukungan dari umat dalam wujud kepedulian seperti halnya yang dibuat oleh Abraham, seperti yang dilakukan oleh Paulus, dan juga dilakukan oleh Marta, Maria, serta Yesus sendiri, tidak pernah pudar, tetapi terus akan menyala, membakar setiap umat di lingkungan, di wilayah paroki berwilayah ini untuk bersama-sama melangkah maju sebagai teman jalan yang sejalan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon marbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuhan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuhan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil daging, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada 3 orang itu. Abraham sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun
pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat.
Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun kini dinyatakan kepada orang-orang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan.